Video ini Mas MPA mau berbagi sedikit informasi tentang apa sih yang kita dapat kalau kita ikut latihan PSAT. Saran buat adik-adik warga baru. Halo Sobat MPA di mana aja, jumpa lagi dengan saya Ari di MPA Official. Lama ya nggak nongol di kamera, jadi karena ada beberapa kendala jadi nggak sempat update, hanya berupa tulisan aja. Jadi video ini Mas MPA mau berbagi sedikit informasi tentang apa sih yang kita dapat kalau kita ikut latihan PSAT. Ada beberapa ya, selain pencaksilat, bela diri, ya kan, selain kita ikut olahraga, kita juga dapat bonus bagi beberapa orang yang beruntung. Seperti contoh video ini Mas Aris ya. Mas Aris ini selain aktif sebagai pelatih, dia juga aktif sebagai anggota Banser. Jadi dapat video beberapa waktu lalu dari Mas Aris ini, begini ceritanya. Menurut Mas Aris, jadi ada anggota Banser dari Sumeneb apa dari mana, daerah Madura, punya najar pengen ketemu kiai di mana ya, lupa saya, di Semarang apa di mana itu, sempet singgah di daerah Grobogan, di daerahnya Mas Aris. Jadi beberapa waktu selama perjalanan sejak di Sidoarjo kalau nggak salah, itu ceritanya begini. Dari Sidoarjo itu sudah mengalami cedera kaki ya, karena perjalanan dari Sumeneb ke Semarang apa mana ya. Nanti kalau Mas Aris nonton tolong diklarifikasi melalui komentar ya, biar saya pin. Saya lupa ceritanya, yang jelas begini ceritanya. Selama perjalanan di Sidoarjo, dari Sumeneb ke Sidoarjo itu sudah mengalami pembengkakan, kakinya itu bengkak. Jadi kayak semacam kesleo apa gimana ya, kecapean karena berjalan. Dari Sidoarjo sudah dipegang sama dipegang tuh dalam arti dipijit atau diurut ya, dipijit atau diurut sama orang yang punya kemampuan lah. Jadi alhamdulillah bisa berjalan, tapi digunakan berjalan lagi masih terasa sakit. Jadi rasa sakitnya itu masih terasa, tapi dipaksakan karena najar itu tadi ya. Yang namanya najar kan harus dilakukan, dijalankan. Nggak tahu najarnya seperti apa, biar Mas Aris nanti di kolom komentar meluruskan ceritanya. Jadi hanya sekelumit perjalanannya aja saya ceritakan ini. Jadi gitu guys. Mas Aris ketemu itu di Grobogan, di Semarang lah, daerah Semarang apa mana. Jadi ketemu, ditelepon sama rekan-rekan di Banser bahwasanya saudara Banser ini tidak bisa berjalan, sama sekali nggak bisa berjalan. Jadi karena Mas Aris ini dirasa punya kemampuan, punya pernah belajar di Esa Trate, dan dia juga melatih di Esa Trate. Jadi teman Banser ini percaya sama Mas Aris, akhirnya minta tolong sama Mas Aris. Karena Mas Aris ini merasa nggak enak ya, sudah dimintain tolong. Namanya orang Esa Trate kan kalau disuruh nggak mau, pasti nggak mau orang Esa Trate itu kalau disuruh. Tapi kalau dimintain tolong, insya Allah menolong. Jadi seperti itulah ceritanya Mas Aris tiba ketemu sama saudara Banser ini. Ditanya-tanya, ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi, ketemu masalahnya, sebabnya, akhirnya tanpa basa-basi langsung disuruh berdiri. Seperti ini videonya ya, lihat.
pakai jari-jarinya yang gerak. Jinjit lagi. Terapi kayak gitu. Biar cepat kembali. Wah, udah enak kan biasa kan nak? Terus tidak apa-apa terapinya itu. Memang terapinya kayak gitu. Pencak silat. Alhamdulillah. Iya itu kan otot Nggak seperti tadi lagi kan? ke tempat semulanya. Jadi dia mencari sendiri. Untuk percaya diri. Mencari celah sendiri. Alhamdulillah. Ya terus relax. Jangan gitu. Ini aja. Nah, jalan lagi. Nah, jalan lagi. Ya, diberikan sembuh. Ikan terus mapan itu, yang bunyi klek gitu. Amin. Nah, itulah lur perjalanannya, videonya. Jadi tanpa dipegang sama sekali ya, tanpa dipegang, tanpa doa, tanpa ini, jadi hanya karena kepercayaan, sugesti mungkin. Ya mungkin semacam itulah, saya kurang tahu. Jadi gitu guys, Desa Trate itu nggak cuman belajar pencak silat ya. Intinya ini, Desa Trate nggak hanya belajar pencak silat, nggak hanya belajar bela diri, tenaga dalam, ilmu hitam atau apa. Jadi Desa Trate itu murni ya, murni ilmu alam. Di alam yang memilih si A dapat ilmu apa, si B dapat ilmu apa. Nanti kayak saya nih dapat ilmu apa ya saya sendiri juga nggak tahu. Jadi jangan berpikir kalau Desa Trate itu menganut aliran ilmu hitam, belajar doa ini doa itu. Jangan, nggak ada di Desa Trate seperti itu. Yang ada ya murni, yang masih siswa ya latihannya latihan fisik kayak gitu, mas gower, teri, senam, surus dan sebagainya. Nah itu emang programnya seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi warga, dibekali dengan pernapasan, nanti alam yang akan memberi kelebihan kepada masing-masing warganya. Ya yang otomatis ya yang mau melatih pernapasannya, jadi akan menyesuaikan tubuhnya, akan menyesuaikan dengan ilmu apa, itu nanti alamnya akan memilih, atau bisa dikatakan Gusti Allah yang akan paring kaluwihan ya. Baik tingkat 1 yang nggak pernah ikut pernapasan atau nggak pernah latihan pernapasan, ya jangan berharap dapat ilmu sesuatu yang lebih. Ilmu bahkan kita sendiri aja nggak akan merasa kita punya ilmu sesuatu itu. Jadi saran buat adik-adik warga baru, latih terus pernapasanmu. Latihannya hanya kayak gitu doang, tapi itu ada manfaatnya seperti yang Mas Aris dapatkan. Oh ya guys, lupa saya, Mas Aris ini juga punya channel namanya Aris22. Nanti akan saya tampilkan di sini ya, saya masukkan di sini seperti apa Mas Aris. Channelnya juga membahas pencaksilat, banyak, ada story, ada lucu-lucu, ada vlog, macam-macam. Oke, silahkan dikunjungi channelnya Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.